dari kelompok 3 kecil, kelompok 3A 2018-2. Di sini kami akan menyajikan video USLKS dengan tema penyuluhan nafza kepada anak SMA. Saya Nur Fitriani berperan sebagai fasilitator. Saya sekarang Putri sebagai moderator. Saya Nur Syafitri Rizky Ramadhani sebagai penyaji atau penulis materi. Dan saya Rafrina Melania berperan sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, semangat ya adik-adik. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswi keperawatan Universitas Riau, yang mana pada pagi hari ini tujuannya datang ke sekolah adik-adik untuk melakukan penyuluhan mengenai nafza. Nah, sebelumnya izinkan kakak terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama kakak Rizky Putri dan ada teman kakak sebagai observer yaitu Kak Rafrina Melania, ada Kak Nur Syafitri Rizky sebagai pemateri kita pada pagi hari ini, dan juga ada Kak Nur Fitriani sebagai fasilitator. Nah, baik adik-adik, sebelumnya adik-adik udah sarapan pagi hari ini? Udah ya adik ya, harus semangat kalau begitu ya. Nah, baik, sebelumnya mungkin kakak-kakak yang lain bisa ambil posisi dulu Kak. Kak Rena mungkin bisa, Kak fasilitator mungkin bisa ke belakang untuk membantu jalan penyuluhan. Nah, baik, tadi katanya udah sarapan ya adik-adik ya? Ya. Nah, kalau begitu berarti harus semangat ya ikutin penyuluhannya. Nah, kalau begitu nih, kakak punya jargon untuk penyuluhan kita pada pagi hari ini. Kan kita tadi penyuluhannya tentang apa? Nafza. Ya. Nah, jargonnya itu adalah, nanti ikutin kakak ya. Kalau misalnya kakak bilang remaja Indonesia, jawabnya anti narkoba. Oke? Gitu ya. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Remaja Indonesia anti narkoba. Nah, baik. Jadi kalau misalnya ada nanti yang nyampein jargon remaja Indonesia, jawabnya Anti narkoba. Oke, sip. Harus semangat ya adik-adik. Soalnya nanti kalau misalnya pemateri ada nanya nih, ada door prize-nya, ada hadiahnya. Jadi adik-adik harus semangat, oke? Oke, baiklah kalau begitu. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai saja ya penyuluhannya, penyampaian materi terlebih dahulu dari pemateri kita yang luar biasa yaitu Kak Nur Syafitri Rizky. Nah, kepada Kak Nur Syafitri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tadi kita udah perkenalan ya, jadi nama kakak Nur Syafitri, panggilannya Kak Riri. Nah, lanjut nih, kan kita tadi mau membahas penyalahgunaan nafza. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak apa itu nafza? Nggak apa-apa, ngomong aja. Nanti siapa yang aktif bakal dikasih dua perasaan. Ya boleh, adik ujikan namanya? Dara. Oke. Nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya, pintar. Oke, kita next Kak. Nah, jadi penyalahgunaan nafza itu di luar tujuan pengobatan ataupun digunakan itu di luar dosis yang sudah ditentukan oleh dokter gitu. Terus kalau kita pakai nafza ini di luar ketentuan dokter atau kita melebihi dosis yang sudah ditentukan, itu kita bisa kena sanksi hukum negara gitu. Next Kak. Nah, ya tadi benar ya kata adik Dara, apa itu nafza? Yang pertama ada narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga zat adiktif lainnya. Kita bahas satu-satu ya. Oke, next Kak. Nah, yang pertama narkotika. Jadi narkotika ini itu suatu zat yang alami, ada sintesis, semi-sintesis yang bisa kayak menurunkan kesadaran kita. Terus juga digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri ataupun sakit yang dirasakan. Tapi zat ini membuat kita ketergantungan gitu. Kalau kita terus menggunakannya secara terus-menerus. Contoh-contoh itu ada ganja, heroin, morfin. Next Kak. Nah, jadi kita masuk ke golongan yang tadi kan ada yang narkotika alami, semi-sintesis, gitu. Kita mulai dari narkotika alami. Jadi kalau yang alami ini tanpa adanya kayak proses fermentasi, proses isolasi, sama dia alami gitu. Jadi tidak perlu mulai proses yang lain. Terus kalau itu digunakan tidak bisa digunakan untuk langsung dijadikan pengobatan atau dijadikan obat-obatan yang bisa digunakan oleh dokter gitu karena terlalu beresiko. Contohnya itu kayak ganja dan koka, ini ada gambarnya ya, Dedek. Next Kak. Nah, lanjut ke narkotika sintesis. Jadi kalau sintesis ini tuh dia ini yang kita butuhkan untuk keperluan medis gitu, untuk menghilang rasa sakit ataupun nyeri. Ini tuh contohnya tuh metadon, amfetamin. Nah, kalau sintesis ini tuh dampaknya tuh yang pertama ada depresan. Di sini tuh dia tuh kayak membuat penurunan kesadaran, bisa kita ngantuk terus gitu, sampai tak sadarkan diri gitu. Lanjut ke stimulannya, stimulan tuh stimulus ataupun yang menyebabkan kita tuh bersemangat saat beraktivitas, sama kita badan tuh terasa segar gitu. Makanya kalau kita minum itu kita tuh rasanya terasa selalu semangat. Makanya kadang kalau kita lagi ingin kerja atau apapun kita bisa mengurangi kalau kita terlalu berlebihan itu yang tadi tuh membuat kita tuh kayak ngerasa selalu pengen gitu, selalu pengen karena kita merasa itu bagus untuk diri kita padahal itu enggak gitu. Lalu halusinogen, ini kita bisa membuat kita berhalusinasi, terus kayak mengubah perasaan serta pikiran kita. Jadi nanti kita bikin skenario sendiri dalam pikiran kita gitu. Next Kak. Nah, untuk narkotika selanjutnya itu golongannya itu sintesis. Kalau yang ini dia diperlukan proses seperti kayak isolasi dulu, dehidrasi dulu gitu. Contohnya itu heroin, morfin, kodein ini udah jadi obat. Kita lihat dalamnya. Oke, next Kak. Nah, untuk narkotika dulu apa ada pertanyaan ada Adek? Next dulu. Nah, kita next ya, lanjut ke psikotropika. Nah, kalau psikotropika ini sama, dia zat ataupun obat, juga sintesis maupun semi sintesis, tapi dia tuh ganggu itu di ke saraf pusat kita gitu. Kalau tadi itu kan dia bisa sampai ke buat kita sampai nggak sadarkan diri gitu kan. Kalau ini
bisa sampai ke mental, sampai ke aktivitas mental kita juga terganggu gitu. Contohnya vitamin, ekstasi, ataupun kalau adik-adik biasanya taunya sabu-sabu tuh, sering kan dipikirin misalnya artis A terjerat hukum karena menggunakan sabu-sabu gitu kan. Oke, kita next. Nah, yang terakhir itu zat adiktif lainnya. Kalau yang ini sama, dia tuh bentuk zat juga, dan juga bahan kimia, biologi dalam bentuk tunggal, dan juga dia tentu membahayakan kesehatan kalau tidak sesuai dosisnya. Dia itu bersifat karsinogenik, jadi karsinogen itu dia tuh bisa menyebabkan, itu tuh salah satu zat yang bisa menyebabkan kanker gitu. Contohnya itu nikotin, kotel, dan lain-lain. Next, Kak. Nah, ini dia contoh ganja. Oke. Nah, ini yang morfin tadi. Heroin morfin ini kan kalau dia sesuai anjuran dokter, ini bisa digunakan untuk pereda nyeri, ataupun ketika kalau misalnya kemoterapi gitu, ini bisa digunakan, tapi harus sesuai anjuran dokter dan dosis sudah ditentukan. Jadi next, Kak. Ini contoh gambarnya adik-adik. Nah, ini lagi contoh obatnya, sedatif, hipnotik, jadi golongan obat benzodiazepin, udah diproses, difermentasi, diisolasi tadi. Seperti ini kalau dia udah contoh gambarnya gitu, contoh. Oke, next, Kak. Nah, kita lanjut nih, apa aja sih dampak penyalahgunaan nafza itu? Untuk yang tadi sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Kita lanjut dulu ya, lanjut, Kak. Nah, kita mulai dari dampak fisiknya, yaitu dampak fisiknya itu kejang-kejang, halusinasi tadi kan, karena dia halusinogen tadi kan, dia bisa menyebabkan kita halusinasi, terus gangguan kesadaran, karena kita nanti perlahan itu tuh membuat penurunan kesadaran, jadi kerusakan saraf keptik, karena tadi yang kita tahu psikotropika itu mengganggu saraf-saraf kita gitu, kalau di luar batas atau dosis yang ditentukan. Terus ada juga sering sakit kepala, mual-mual, muntah, terus kayak penekanan fungsi pernafasan gitu, kesukaran bernafas. Next dulu, Kak. Nah, lanjut juga ada ke fungsi hormon reproduksi. Pasti ada di dalam belajar kan hormon reproduksi itu apa aja. Nah, di sini kan kayak contohnya estrogen, progesteron, testosteron. Terus periode menstruasi kita tuh juga bisa terganggu kalau kita menggunakannya kan, kalau kita menggunakannya pasti satu, dia kan mau kemana-mana kan gitu. Otomatis juga periode menstruasi, ketidakstabilitasan bahkan sampai tidak mengalami haid atau amenorrhea. Nah, kalau misalnya menggunakan jarum suntik, jadi kan ada bentuk pil, ada bentuk jarum suntik itu tuh, kalau kita gunainnya sama teman-teman itu bisa berakibat nanti itu bisa mengalami penyakit gitu, penyakit menular. Oke. Kalau juga kita menggunakannya nih karena kita udah terlalu apa sih kayaknya terus-terusan ketergantungan, karena kita merasa kayak butuh terus, itu tuh bisa itu menyebabkan ketergantungan. Terus nanti kalau kita overdosis itu bisa menyebabkan kematian. Jadi bahaya sekali adik-adik, jangan dicoba ya. Ya, Kak. Next, Kak. Nah, kan karena tadi mengganggu sarafnya, jadi dampak psikisnya itu lamban kerja, karena tadi itu kadang ada yang terlalu ngantuk terus gitu kan, jadi lamban kayak nge-lag gitu kalau bahasa anak-anaknya sekarang kan, bahasa adik-adiknya gitu kan. Terus kayak hilang percaya diri, apatis, karena kerjanya mau tidur aja gitu kan. Terus menghayal, karena tadi dia penyebabnya itu bisa buat halusinasi, jadi kita punya skenario sendiri padahal itu tuh ada gitu, tapi kita menganggap kalau hal itu ada gitu. Terus sulit berkonsentrasi karena ada yang karena terlalu hiperaktif tadi, ada juga yang karena terlalu ingin cepat mengantuk gitu. Oke, next, Kak. Nah, kalau dampak sosialnya nih, seperti misalnya pendidikannya lagi terganggu, masa depan suram karena udah terlalu ketergantungan kan. Jadi kalau ketergantungan itu rasanya kayak butuh, terus kayak nggak ada lagi dibutuhin selain narkotika ataupun nafza tadi. Nah, tentunya juga merepotkan kan, jadi beban bagi keluarga gitu, karena itu nggak gratis gitu, karena kita juga membutuhkan biaya untuk mendapatkan hal tersebut gitu, dan anak-anak pasti mintanya sama orang tua gitu. Oke, next, Kak. Oke, mungkin segitu dulu dari kakak kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Riri yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa mengenai nafza. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Riri. Nah, baik, tadi kan udah disampaikan nih materi tentang penyalahgunaan nafza dari Kak Riri. Nah, untuk adik-adik, ada yang ingin bertanya kepada Kak Ririnya? Ya, Kak. Oh ya, ke arah. Coba ayo adik-adiknya ke arah. Ayo. Ya, nanti adik baju abu-abu boleh berdiri, sebutkan namanya dan juga pertanyaannya. Ya, dan dari kelas mana ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani dari kelas 11B. Nah, pertanyaan saya, Kak, tadi kan terima kasih sudah menjelaskan, Kak. Nah, saya bertanya, alkohol itu termasuk nafza juga, Kak? Oke, baik. Terima kasih kepada Hani. Silakan duduk kembali, Hani. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin boleh Kak Riri bisa coba jawab pertanyaan dari Hani? Iya, boleh. Boleh langsung aja, Kak. Oke, terima kasih pada adik Hadi ya udah bertanya, bagus banget pertanyaannya. Jadi alkohol itu iya termasuk nafza. Di bagaimananya sih, Kak gitu kan? Di bagian zat adiktif lainnya, karena alkohol itu juga menyebabkan ketergantungan gitu. Jadi dia termasuk di zat adiktif lainnya gitu. Oke. Terima kasih ya Hani. Baik, terima kasih kepada Kak Riri atas jawabannya. Nah, ada lagi adik-adik yang ingin bertanya? Oke, kalau begitu karena udah paham ya berarti ya dengan apa yang telah disampaikan oleh Kak Riri. Kalau begitu kakak mau coba deh satu orang nih maju ke depan, coba jelaskan apa yang tadi dipahami dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Riri. Ya, siapa? Coba nanti dapat hadiah loh. Iya, ada hadiahnya loh, ada face-nya. Ini kayaknya yang baju hitam mau menjawab. Ayo, Jawab aja sebisanya aja ya, Kak. Ayo siapa? Sebutin aja
yang tahu sedikit-sedikit nggak apa-apa. Itu aja. Ini jenis-jenisnya kan ada itu. Jenis-jenisnya misalnya tadi yang ingat. Biar dapat hadiah nih. Ayo adik, ada yang mau? Adik di bab hitam? Mau? Oh ya udah, di bab bagus pakai kacamata, ayo. Ayo adik, silakan. Baik kak, Iya, boleh di sini coba biar semua kawan jelasin. baik kak ya saya Dinda dari kelas 11C. Oh ya. Jadi yang saya ketahui tadi, nafza itu adalah narkotika, psikotropika, dan aditif lainnya. Narkotika itu bisa sesatunya itu adalah seperti morfin, terus juga ganja yang alamiah, terus apa lagi tadi ya? Terus psikotropika itu jenis-jenisnya itu ada sabu-sabu gitu kan kak. Terus aditif lainnya tadi contohnya alkohol. Ya kak. Cukup? Cukup kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Dinda. Boleh tepuk tangan untuk Dinda. Oke, baik kalau begitu. Nah, mungkin kita masih ada sedikit waktu nih ya. Kakak ada sedikit film pendek nih dari BNN, Badan Narkotika Nasional Indonesia. Nah, mungkin kita bisa coba play videonya ya. Oke, silakan ke arah. Mungkin bisa kita play ke arah. Bentar ya. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan Anda adalah harapan. Oke, itu tadi dia film tentang penyalahgunaan nafza dari BNN. Nah, bagaimana adik seru filmnya? Seru. Nah, ya sebelumnya jangan sampai ya adik-adik sekalian itu terjerumus ke dalam lembah hitam narkoba tadi. Nah, dan kita sebagai pelajar Indonesia juga harus belajar dengan sebaik-baiknya. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya orang tua kita tuh bekerja keras, banting tulang untuk agar kita dapat sekolah setinggi seperti adik-adik sekarang ini, gitu kan ya. Sudah enak di sekolah, nah jangan sampai mengecewakan orang tuanya ya adik-adik ya. Nah, baik. Sebelumnya kakak punya hadiah nih tadi untuk adik-adik yang udah udah semangat nih dan aktif sama kakak untuk jawab pertanyaannya. Tapi sebelumnya kakak mau cek semangatnya dulu, masih semangat nggak ya adik-adiknya? Masih ingat nggak tadi jargon kita di awal? Masih? Oke, kalau begitu tadi kalau saya kakak bilang remaja Indonesia anti narkoba. Oke, sekali lagi ya, remaja Indonesia anti narkoba. Nah, oke, sekarang kita akan bagiin bingkisannya ya ke arah ya. Nah, pertama tadi adik yang baju hitam mungkin boleh maju tadi berani jawab ya pertanyaan dari Kak Lili ya. Nah, ini bingkisannya, silakan diterima. Oke, selamat. Selamat belajarnya ya. Oke, selanjutnya kepada adik yang di abu-abu mungkin tadi boleh tadi bertanya ya. Oh, gimana menjawab? Oh, yang di abu-abu kacamata, oke boleh menjawab. Tadi berani jawab depan ya. Oke, makasih ya, Dinda ya. Selamat belajarnya ya. Adik juga tadi ada kan pertanyaan ya. Oke, silakan maju adek. Nah, ini ada sedikit hadiah karena sudah berani. Oke, terima kasih banyak. Nah, oke, kita juga punya leaflet ya ke arah ya. Iya. Nah, ya mungkin bisa dibagiin ke adik-adiknya ya ke arah. Nah, ini nanti leafletnya berisikan tentang materi penyalahgunaan nafza. Nanti adik-adik bisa baca-baca ya adik-adik ya. Nah, baik kalau begitu. Oh ya, poster juga boleh nanti bisa ditempel di mading di kelas ya benar. Nah, oke ya. Selamat menerima adik-adik. Nah, baik kalau begitu sebelum kakak tutup nih kita akan dengarkan terlebih dahulu hasil evaluasi penyuluhan kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Lena. Kepada Kak Lena dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kakak Kak Arena yang menjadi observer pada penyuluhan kita hari ini. Alhamdulillah dan kakak mengucapkan terima kasih kepada Kak Ika sebagai moderator, kemudian Kak Riri sebagai penyaji materi, serta Kak Ara sebagai fasilitator sebelumnya. Nah, untuk evaluasi yang pertama, pada bagian persiapan itu sudah baik ya, dimana sudah disediakan materi yang menarik, kemudian ada bingkisan karena bingkisan ini juga bermanfaat untuk adik-adik semua seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaannya juga sudah baik ya, jam pelaksanaannya juga on time, kemudian penyajian materi dan penyampaian materi yang diberikan oleh Kak Riri juga sudah luar biasa dan adik-adik juga paham ya dengan materi yang telah disampaikan. Kemudian interaksinya juga bagus, ada yang bertanya, kemudian pada saat dikasih pertanyaan adik-adik juga aktif untuk menjawabnya. Kakak rasa sekian evaluasi dan observasi dari kakak kembalikan kepada kakak Ika sebagai moderator.
Oke, baik, terima kasih pada Kak Rena yang telah menyampaikan hasil evaluasinya. Baiklah, kalau begitu kita telah sampai di akhir acara nih adik-adik. Sebelumnya Kakak dan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang telah mau meluangkan waktunya untuk hadir di penyuluhan kita pada pagi hari ini. Kakak harap kedepannya materi yang telah kami sampaikan ini dapat bermanfaat kepada adik-adik ya. Nah, sebelum kita akhiri, gimana kalau kita jargon terakhir nih? Oke ya. Remaja Indonesia anti narkoba. Oke, baik, terima kasih adik-adik sudah aktif dan semangat mengikuti penyuluhannya. Kakak akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penampilan video dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.